Nah, kita mulai dari temuan pertama, kondisi umum. Ini yang mengatakan buruk atau sangat buruk, sedikit lebih banyak ketimbang yang mengatakan baik atau sangat baik, kebanyakan mengatakan sedang atau biasa saja ya, dalam skala 5 ada di tengah. Nah, bagaimana trennya? Kita lihat trennya. Nah, ini dia trennya. Yang mengatakan merah atau persepsi ekonomi nasional buruk itu lebih banyak ini ya. Bahkan sempat crossing di Agustus 2023, seingat saya setelah kenaikan harga beras, tetapi tren peningkatan sentimen negatif terhadap ekonomi nasional cenderung agak menurun ya, dibanding awal Oktober. Meskipun lagi-lagi ya netnya masih negatif. Kita punya data rutin, jadi kita bisa mengecek ya kapan naik, kapan turun. Ya. Itu terlihat di sini yang biru yang mengatakan kondisi baik. Ya. Jadi overall masih sentimen negatif yang lebih besar, tetapi netnya berkurang dan kecenderungannya menurun dibanding survei awal Oktober. Bagaimana dengan kondisi politik nasional? Secara umum netnya positif, lebih banyak yang mengatakan baik ketimbang buruk. Ini trennya. Jadi, ini dia. Jadi trennya positif ya, meningkat meskipun tren negatif juga agak naik, tetapi secara umum tidak banyak terjadi perubahan. Bagaimana dengan kondisi keamanan nasional? Overall juga masih oke, ya. Jadi Bapak sekalian bisa cek di sini yang mengatakan kondisi keamanan nasional membaik, yang warna biru itu meningkat cukup lumayan ya. Berapa itu? Sekitar 5%. 5 sampai 6%, ya. Sementara yang mengatakan kondisi keamanan buruk, ya, itu turun. Bagaimana dengan kondisi penegakan hukum ini? Evaluasi nasional. Jadi bukan hanya di Twitter. Di Twitter, Bapak sekalian, cuma 7% warga Indonesia yang aktif di Twitter. Jadi sebagian besar orang Indonesia nggak terlalu aktif di Twitter. Saya termasuk yang aktif ya. Jadi saya termasuk elit. Karena sebagian besar warga nggak aktif di sana. Nah, kalau ditanya kepada populasi warga Twitter, kita punya pertanyaannya ya, seberapa aktif di Twitter, di Facebook, di IG, di TikTok. Antar platform media sosial saja evaluasinya beda-beda. Di TikTok kebanyakan merasa oke-oke saja. Ada datanya. Nah. Ya, kita bisa olahkan ya kalau misalnya ada yang berminat. Tapi di Twitter semuanya gelap. Gitu ya. Jadi, tapi lagi-lagi yang punya hak pilih kan bukan hanya di Twitter. Kondisi penegakan hukum overall juga masih oke. Ya, masih oke. Lebih banyak yang mengatakan baik ketimbang buruk. Kemudian bagaimana dengan kondisi pemberantasan korupsi? Lebih banyak yang mengatakan buruk atau sangat buruk ketimbang baik atau sangat baik. Jadi ini kita sampaikan pada pemerintah maupun institusi penegak hukum nih. Kebetulan Kang Saan, Bang Masinton juga ya, nggak salah itu Komisi 3 gitu ya. Jadi dalam soal ini, Washington. oh Bang Masinton, oh Kang Saan udah pindah ya, udah bukan komisi Dua sih, dua, 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 dua. dua. Nah, ini Bang Udah Masinton di nih. 11 Om. Oh, udah 11. Oh, 11. Sempat semalam di dua, Bang Washington. Nah, ini lihat tuh naik turun tuh ya. Jadi sangat fluktuatif sentimen terhadap pemberantasan korupsi, tetapi belakangan yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi memburuk, yang warna merah ini lebih banyak ketimbang yang mengatakan buruk. Meskipun bedanya tidak terlalu jauh, tetapi secara umum ini alarming ya kepada para penegak hukum kita. Nah, ini bagaimana dengan kinerja presiden? Data terakhir kami 75,8%. Ya. Jadi ini survei awal November, akhir Oktober, awal November, masih lumayan 75,8%. Meskipun memang dibanding survei bulan Juni saat itu 81%, ya, tetapi di tengah kondisi sekarang masih mendapatkan perolehan 75,8% masih oke. Nah ini breakdown-nya, jadi overall secara umum Presiden Jokowi mendapatkan nilai positif di banyak kategori ya, berdasarkan gender, berdasarkan usia, across the board, etnik, kecuali Minang ya. Minang ini lebih banyak yang tidak puas. Kayaknya dari dulu begitu ya. Yang lain sih banyakkan puas ya, apalagi Batak nih ya, etnik Batak 86,4% yang puas. Betawi tingkat kepuasannya lebih rendah dibanding Batak atau Madura. Kemudian pendidikan meskipun sebagian besar puas, tetapi
tingkat kepuasan yang berpendidikan rendah lebih tinggi ya dibanding yang pendidikan tinggi. Kemudian yang beragama non-muslim lebih tinggi tingkat kepuasannya ketimbang yang muslim. Meskipun yang muslim juga 73% puas. Gitu, kemudian saya lewatin aja gitu ya. Ini berdasarkan desa kota, warga desa lebih puas ketimbang perkotaan. Ya, bedanya cukup lumayan. Kemudian mereka yang tinggal di Banten dan Sumatera tingkat kepuasannya lebih rendah dibanding warga di wilayah lain, terutama Jateng, Jatim, tingkat apalagi Maluku, Papua ya tingkat kepuasannya besar sekali ya di atas 80%. Nah yang sebelah kanan ini jadi evaluasi sosiotropik ekonomi nasional, politik nasional, keamanan nasional itu menunjukkan pola yang menarik. Semakin puas, semakin positif evaluasi mereka terhadap ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, maka semakin tinggi skor kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Nah, itu polanya begitu. Sebaliknya, meskipun beberapa variabel tetap di atas 50%, ya, skor kepuasannya, tetapi kalau mengatakan buruk, itu tingkat kepuasan terhadap presiden juga lebih buruk. Nah, sekarang elektabilitas partai. Pertama, lagi-lagi tadi ya, 2,9% plus minus. Dan kami belum memakai simulasi surat suara dalam survei terakhir ini. Jangan lupa, DCT baru dirilis oleh KPU 4 November. Jadi saat kami melakukan survei ini yang kami presentasikan, itu kami belum memakai simulasi surat suara. Jadi simulasi yang kami pakai adalah simulasi daftar 18 lambang dan nama partai. Wordingnya ini, jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu Bapak pilih di antara partai-partai berikut ini. Ini wordingnya. Jadi per hari ini PD Perjuangan masih unggul di peringkat pertama, disusul Gerindra. Nah, ada beberapa partai tengah yang skornya dalam margin of error ya, antara Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN. Nah, P3, Perindo, dan PSI, dan lain sebagainya, saya tidak berani mengatakan tidak lolos PT. Jadi saya mohon maaf kepada media ya, supaya kita harus hati-hati membaca data survei. Pertama, karena margin of error 2,9% plus minus, seperti yang tadi saya sebutkan. Kedua, ada TTTJ, undecided voters. Nah, biasanya kalau pakai simulasi surat suara itu lebih mengecil. Nah, berhubung kami belum melakukan simulasi surat suara, kami belum tahu apakah betul partai di bawah 4% otomatis tidak lolos PT atau tidak. Jadi kita tunggu. Toh pemilunya juga masih jauh. Oke, lanjut. Ya, ini agak ini ya. Ini trennya. Jadi secara umum trennya belum banyak bergerak gitu ya dibanding sebelumnya. Kecuali Partai Demokrat agak sedikit meningkat ya dibanding sebelumnya. Nasdem juga cenderung meningkat ya, terutama setelah Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan gitu kan, kelihatan gitu ya. Yang lain cenderung sama. Nah, bagaimana potensi tadi? Tadi satu undecided voters, yang kedua adalah swing voters. Jadi Bapak sekalian bisa cek di sini. Mereka yang sudah punya pilihan itu pada dasarnya juga masih bisa berubah, bisa pindah ke lain hatinya. Jadi mereka punya preferensi ke PDIP, ke Gerindra, ke Golkar, ke Nasdem, ke PSI, dan seterusnya. Tetapi dari yang punya preferensi, hampir 30% itu menyatakan sangat besar atau cukup besar kemungkinannya untuk berubah pilihan. Jadi iman elektoralnya masih belum kafah. Gitu ya. Jadi artinya masih ada kemungkinan. Ini 2-3 bulan terakhir ini ibarat lari maraton panjang, tetapi di beberapa bulan terakhir adalah sprint ya. Jadi siapa yang paling cepat sprint bisa mendapatkan insentif. Satu, undecided voters 14, sekian %, yang kedua adalah swing voters 27%. Nah ini ya, jadi yang sebelah kanan adalah lihat masing-masing punya tingkat potensi swing. Jadi pemilih misalnya PKB pemilih swingnya adalah 29%. Gerindra pemilih swingnya 27%, PD Perjuangan 24%. Jadi yang mengatakan besar kemungkinan yang mengubah pilihan itu adalah pemilih yang swing voters, yang kecil atau bahkan tidak
atau hampir tidak mengubah pilihannya adalah pemilih kuat. Nah, sekarang kita cek di wilayah mana itu basis kekuatan partai. PD Perjuangan unggul di Jawa Tengah, DIY, dan Bali Nusa, terutama di Bali ya. Kemudian Gerindra unggul di Banten dan Kalimantan, Nasdem unggul di Sulawesi, Jawa Barat diperebutkan PD Perjuangan dan Gerindra, sementara Jawa Timur pertarungan ketat antara PD Perjuangan dan PKB. Jadi bisa dicek sini. Ya. Nah itu ya. Nah sekarang kita lihat berdasarkan sikap mereka. Nah, ini buat Bung Masinton mungkin penting ya. Pemilih PD Perjuangan hari ini itu sebagian besar datang dari kelompok responden yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, 28,8%. Sementara pemilih yang tidak puas ada 23,7% yang memilih PD Perjuangan 9,9%. Jadi ini penting ini ya. Kita kan tahu beberapa waktu belakangan Bung Masinton sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Nah ini apa efeknya kepada basis masanya yang cenderung puas sama Pak Jokowi. Nah ini krusial ya. Sementara Nasdem, coba lihat Nasdem. Nasdem datang dari kelompok yang tidak puas. Ini agak berbeda, Kang. Sebelum membentuk koalisi perubahan, pemilih Nasdem itu umumnya datang dari basis pemilih yang puas sama Pak Jokowi. Nah, begitu ya. Jadi sekarang ada perubahan. Kemudian bagaimana dengan pemilih PSI? Ya, ini sebagian besar datang dari pemilih yang puas. Ya, wajar gitu ya. Nah, bagaimana dengan pemilih PDI Perjuangan berdasarkan pilihan 2019? Jadi, pertanyaan ini untuk menguji konsistensi dan loyalitas pemilih. Apakah pemilih suatu partai di 2019 yang lalu, ketika survei dilakukan hari ini, masih memilih partai yang sama atau tidak? Nah, dari data ini, partai yang paling solid, paling militan, paling loyal, pilihannya tidak berubah 2019 dibanding pilihan hari ini adalah PKS. PKS nih ya. Jadi pemilih PKS 74,1% dari 8,2% pemilih yang lalu itu masih memilih partai yang sama. PDI Perjuangan ada 62%. Ya, Gerindra ada 53%. Nah ini yang menarik nih, pemilih Gerindra di 2019 ada yang bocor ke Nasdem, ke Golkar, ke PKS, ke Demokrat kecil ya. Pemilih Golkar paling banyak yang memilih Golkar kembali 60%, sisanya pecah. PKB berapa di PKB? PKB 67%, sisanya bocor ke yang lain. Nasdem 58,5%. Jadi pemilih Nasdem terutama mereka yang dulu loyalis Pak Jokowi sudah bergeser. Tetapi Nasdem dapat pemilih baru di sini nih. Ya, dari beberapa terutama nih Gerindra gitu ya. Pemilih Gerindra lama. Kemudian lainnya karena kecil kami nggak bisa membreakdownnya lebih jauh. Bagaimana dengan pilihan 2019? 2019. Jadi pemilih Pak Jokowi dan pemilih Pak Prabowo itu kemana? Kalau dilihat dari afiliasi politik mereka per hari ini. Pemilih PD Perjuangan 35,8% itu datang dari 55,5% pemilih Pak Jokowi di 2019. Sementara pemilih PD Perjuangan yang datang dari kantong lama Pak Prabowo hanya 3,2%. Jadi ini memang bisa dipahami ya antara apa semacam saya tidak tahu bahasa yang tepat kegamangan mungkin ya antara aspirasi elit yang kecewa dengan Pak Jokowi dan saya anggap kekecewaan itu sangat masuk akal ya. Ya wajar kan berharap Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar tetapi ternyata mendukung pasangan lain dengan basis masa PD Perjuangan yang masih merupakan basis Pak Jokowi yang lama. Sementara pemilih mana? Nasdem, pemilih Nasdem per hari ini kebanyakan datang dari pendukung Pak Prabowo yang lama. Ya. Pemilih PSI imbang dua-duanya ya. Mungkin karena PSI sudah mencapreskan Pak Prabowo, mulai bisa menarik pemilih Pak Prabowo yang lama. Oke, nah ini bisa dibaca nanti ya. Intinya kira-kira begini. Kita tanya spanduk, baliho, stiker, siapa partai atau calon dari partai berikut yang sering Ibu Bapak lihat dalam beberapa waktu terakhir. Spanduknya, balihonya, stikernya. Ini multiple respon, jadi orang boleh memilih
Saya melihat spanduk PDIP, saat yang sama saya melihat spanduk Mas Kaisang PSI, saat yang sama saya bisa melihat spanduk Nasdem. Nah, makanya jumlahnya lebih dari 100%. Tetapi yang menarik, kalau mereka menjawab, saya melihat PDIP, saya melihat spanduknya PSI, saya melihat spanduknya Nasdem. Itu kecenderungannya memilih partai yang atribut atau alat peraganya mereka lihat, itu semakin besar ketimbang yang tidak lihat. Ini ya, ini televisi. Mana lagi? Ini portal berita online. Ini contoh nih ya, contoh nih. 8,1% pernah melihat PAN di portal berita online. Nah, tentu pilihannya bukan hanya ke PAN, ya, tetapi pilihan terhadap PAN di sini 15% tuh. Kalau mereka melihat portal berita tentang PAN, ya, ya. Jadi ada korelasi antara exposure mereka dengan aktivitas kampanye di berbagai macam media dengan pilihan partai, meskipun tidak seluruhnya ya. Media sosial tuh lihat. Jadi artinya apa? Artinya Kang Saan, Grace dan Bung Masinton ya, kampanye itu penting, meskipun tidak selamanya efektif, tapi punya potensi ya meningkatkan elektabilitas. Ini bisa dicek sendiri ya. Nah, bagaimana dengan pilihan presiden? Ini top of mind, ya, top of mind, Pak. Nah, dalam simulasi top of mind ada yang menjawab Pak Jokowi, kita nggak bisa melarang respondennya. Ada yang menjawab Pak SBY. Ya, ini kan pilihan yang kita tidak bisa larang ya, terserah responden. Tapi intinya kita lihat sebagian besar responden memilih Pak Prabowo di simulasi top of mind. Nah, yang menarik kalau kita lihat tren, ada peningkatan terhadap dua capres. Satu adalah elektabilitas secara top of mind buat Prabowo Subianto, dan kedua adalah Anies Baswedan. Sementara tren simulasi top of mind Mas Ganjar cenderung turun ya, dari 26,5 ke 22,1%. Ini simulasi 3 nama tanpa cawapres. Anies 23,7%, Ganjar 27,8%, Prabowo 40,6%. Jadi kalau kita lihat berdasarkan margin of error, Prabowo unggul signifikan dibanding Ganjar dan Anies. Jangan lupa margin of error-nya 2,9% plus minus. Sementara Mas Anies dengan Ganjar itu perbedaannya dalam margin of error. Jadi berdasarkan survei hari ini, kemungkinan masih terbuka eh, dua putaran, tetapi putaran kedua kalau itu terjadi dengan asumsi Pak Prabowo tidak berhasil menaikkan suara hingga 50%, itu diperebutkan antara Mas Ganjar dan Mas Anies. Nah, ini trennya. Jadi ini tren yang kita temukan. Nanti saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Kalau temuan ini kan nggak baru ya, beberapa lembaga juga menemukan hal yang sama. Jadi terjadi penurunan tajam Mas Ganjar, diikuti oleh kenaikan suara Pak Prabowo. Tetapi slope kenaikan Pak Prabowo tidak setajam penurunan Mas Ganjar. Jadi kalau misalnya betul Mas Ganjar turun sejauh ini, harusnya kan suara Pak Prabowo lebih tinggi lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Salah satunya karena ada pendukung lama Pak Prabowo yang pindah ke Anies. Undecided juga meningkat. Undecided nih, naik sekitar 2%. Jadi ada kegalauan juga, terutama dalam survei terakhir yang kita lakukan. Nah, ini simulasi pasangan. Simulasi pasangan, Pak Mahfud menaikkan suara Mas Ganjar kurang lebih 2%. Simulasi sendirian tadi kan 27, sekian persen ya. Cak Imin juga menaikkan kurang lebih sekitar 1%. Nah, Mas Gibran per hari ini, kalau kita lihat simulasi pasangan, kelihatan menurunkan, tapi turunnya tidak signifikan. Tetapi jangan lupa, ada kenaikan kurang lebih 4% buat Pak Prabowo, itu dari mana sumbernya? Nah, itu nanti kita coba cek ya di bawah. Nah, ini berdasarkan simulasi, jadi kita punya pertanyaan, seberapa besar mengubah pilihan? Nah, setelah itu kita cross ya, mereka yang menjawab sangat kecil kemungkinannya berubah pilihan kita sebut sebagai basis kuat. Mereka yang mengatakan sangat besar kemungkinannya berubah pilihan kita sebut sebagai basis lemah. Pemilih Pak Prabowo Gibran termasuk pemilih yang cenderung kecil kemungkinannya berubah pilihan. Ini kabar baik buat Pak Prabowo ya.
Yang kecil kemudian, yang besar basis kuat 80. Yang lemah pilihannya dari kategori pemilih Pak Prabowo Gibran 18%. Pemilih Mas Anies, lagi-lagi ini karena ada tambahan dari basis lama Pak Prabowo yang sebelumnya memilih Pak Prabowo ya, kemudian pindah ke Anies. Jadi sebagian iman mereka belum kuat ya. Hanya 73% pemilih Anies yang masuk kategori kuat, terutama dari pendatang baru tadi. Nah, ini simulasi apa namanya demografinya ya, demografinya berdasarkan gender pemilih Mas Anies agak lebih kuat di kalangan pemilih laki-laki. Demikian juga dengan Ganjar. Betul ya, betul. Kemudian untuk Pak Prabowo Gibran ini agak ada perubahan menarik ini. Sebelumnya pemilih Pak Prabowo itu agak laki-laki. Nah, setelah Pak Prabowo berpasangan sama Gibran, pemilih perempuannya bertambah. Kemudian berdasarkan usia, nanti trennya kelihatan, ada peningkatan pemilih generasi Z dan milenial buat Prabowo Gibran. Ya. Kemudian berdasarkan etnik, Mas Ganjar masih unggul di segmen pemilih etnik Jawa. Sunda dimenangkan oleh Prabowo Gibran, Batak Mas Ganjar, Madura Pak Prabowo, Betawi imbang nih ya antara Mas Anies dan Pak Prabowo. Minang juga kurang lebih mirip karena margin of error-nya otomatis gede ya, karena sampelnya cuma 2,8% antara Pak Prabowo sama Anies, meskipun unggul tipis Pak Prabowo karena margin of error-nya bukan lagi 2,9 ini ya, dan seterusnya. Yang beragama Muslim ini ya, NU Pak Prabowo sekarang unggul tipis di kalangan segmen warga NU, Muhammadiyah Pak Prabowo unggul tipis, afiliasi ormas lain Muhammadiyah dan NU, Mas Anies yang unggul jauh. Protestan, Mas Ganjar masih unggul. Ya. Selain Protestan dan Muslim, ya, itu imbang antara Ganjar dan Pak Prabowo. Ini simulasinya begini ya, jadi sekalian bisa cek lah nanti. Nah, ini untuk wilayah. Wilayah pemilih Prabowo Gibran cenderung desa ketimbang kota. Mas Ganjar dan Mas Anies pemilihnya cenderung kota. Ya. Kemudian berdasarkan wilayah, Pak Prabowo dengan Anies Muhaimin tipis. Statistically dead hit. Banten, Pak Prabowo Gibran unggul. DKI, Mas Anies unggul. Jabar, Pak Prabowo unggul. Tetapi ada tren penurunan Pak Prabowo di Jawa Barat. Ya. Sebelumnya 45%. Sekarang turun jadi 37,7%. Suara Mas Anies naik di Jawa Barat. Ini kabar baik buat Kang Saan ya. Ketua DPW Nasdem Jabar. Jateng DIY masih solid mendukung Mas Ganjar. Jatim ada perubahan lagi. Sebelumnya ini wilayah kekuasaannya Mas Ganjar, sekarang setelah di pendaftaran ke KPU Mas Ganjar perolehan suaranya di Jatim disalib oleh Pak Prabowo Gibran. Bali Nusa imbang ya, antara Ganjar dan Pak Prabowo. Kalimantan Pak Prabowo unggul, Sulawesi Pak Prabowo unggul, Maluku Mas Ganjar unggul tipis. Nah, berdasarkan basis partai, PKB sekarang sudah unggul di kalangan pemilihnya sendiri yang memilih Anies Muhaimin. Jadi efek partai mulai mengubah preferensi konstituen PKB. Sebelumnya mereka lebih banyak memilih Ganjar dan Pak Prabowo, sekarang sudah lebih banyak yang memilih Anies. Meskipun belum sampai 50%. Gerindra masih solid memilih Pak Prabowo, berkurang 4% ya, sebelumnya 84. PDIP, nah ini masukan buat Bang Masinton, pemilih PD Perjuangan yang memilih Mas Ganjar turun, sebelumnya 80%. Nah, ini dugaan saya karena efek Gibran gitu ya. Partai Golkar masih lebih banyak yang memilih Pak Prabowo meskipun tidak sekuat ya partai yang punya capres cawapres ya. Nasdem, Anies, ya, partai buruh kecil jadi saya lewatin aja ya, ini punya sampelnya kecil ya yang memilih Nasdem, partai buruh. Gelora juga demikian, ini sebenarnya nggak cukup ya sampelnya. PKS solid mendukung Anies Muhaimin. Ya. Kemudian PAN memilih Pak Prabowo sesuai dengan instruksi partainya. Demokrat sudah mulai beralih ke Pak Prabowo.
meskipun ada 23% pemilih Demokrat yang memilih Anies, P3 imbang antara basis P3 yang memilih Ganjar maupun Pak Prabowo. Nah, bagaimana dengan tingkat kepuasan? Pemilih Pak Prabowo yang berasal dari segmen pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi 40,9%, sedikit lebih banyak. Ya, sementara pemilih Pak Prabowo yang berasal dari segmen yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi 36, sekian persen. Jadi Pak Prabowo ini dapat dari dua kolam. Ya, sementara pemilih Mas Ganjar masih dominan dari mereka yang puas. Sementara pemilih Anies lebih dominan dari kalangan yang tidak puas sama Pak Jokowi. Ya, dari sini kelihatan memang posisi dilematis ada di Mas Ganjar ya. Ya, jadi basisnya datang dari Jokowi satisfied voters, tetapi belakangan ada intensitas politik yang memanas ya di antara kedua belah pihak. Demikian juga berdasarkan basis Pilpres 2019, pemilih Mas Ganjar dominan dari segmen pemilih Pak Jokowi, sementara pemilih Pak Prabowo datang dari dua belah pihak. Pemilih Anies berhasil mencuri cukup lumayan signifikan dari basis nama Pak Prabowo, 45,3%. Nah, ini head to head, jadi sekalian bisa cek di sini ya. Pak Prabowo Gibran unggul sangat telak dibanding Anies per hari ini ya. Jangan khawatir Kang, masih lama pemilunya. Nah, bagaimana kalau yang masuk putaran kedua Ganjar versus Anies? Selisihnya lebih tipis, tidak ada yang mencapai 50%. Nah, ini saya tekankan ya buat media, ini simulasi trennya ini sebelum tanggal 27 Oktober, sebelum survei terakhir adalah simulasi tanpa pasangan. Baru terakhir kita masukkan pasangannya, karena kan pendaftaran ditutup tanggal 25 ya. Ini Ganjar Pak Prabowo, selisihnya makin melebar. Ya. Kalau kalau pemilu diadakan hari ini kan pemilunya masih jauh ya Bang Masinton, masih ada waktu ya untuk mengejar ketertinggalan. Nah, ini tren yang menurut saya penting buat Grace, buat Masinton, buat Kang Saan ya. Apa yang bergeser? Ya. Ini pemilih generasi Z ya, mereka yang lahir 96 ya, sampai terakhir yang punya hak pilih, yang memilih Prabowo Gibran naik tajam. Nah, saya udah cek ini ya, ternyata memang ini kali pertama kita temukan efek usia itu punya pengaruh ya. Biasanya pemilih muda itu tidak terkonsentrasi pada salah satu capres. Baru kali ini nih ya, generasi Z. Nah, apakah ini faktor Gibran yang relatif lebih muda dibanding yang lain? Karena sebelumnya kan capres-cawapres datang dari usia tua. Nah, ini kita perlu uji lebih jauh. Tetapi kalau kita cek, generasi Z ini cenderung generasi Z yang tidak terlalu aktif di Twitter, yang memilih Pak Prabowo. Milenial, sebenarnya Pak Prabowo tidak meningkat tajam. Yang turun adalah Mas Ganjar, yang naik adalah Mas Anies di kelompok usia 27 sampai 42 tahun. Usia 43 sampai 58 tahun yang naik pemilih Mas Anies, naiknya tajam nih. Dari generasi X. Dari generasi boomers usia 50 di atas 59 tahun yang naik lagi-lagi Mas Anies. Pak Prabowo turun di sini. Mas Ganjar stagnan. Kemudian bagaimana berdasarkan agama? Segmen pemilih Muslim yang memilih Pak Prabowo naik, yang memilih Mas Ganjar turun, yang memilih Mas Anies ada indikasi kenaikan meskipun lebih landai. Non-Muslim yang memilih Pak Prabowo naik, Mas Anies naik tetapi tidak signifikan. Nah, ini turunnya signifikan nih di kalangan pemilih Mas Ganjar dari segmen non-Muslim. Dari kalangan yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, yang naik adalah Pak Prabowo, yang turun adalah pemilih Mas Ganjar. Sementara pemilih Mas Anies dari segmen ini cenderung landai kenaikannya. Tetapi ada kenaikan sangat tajam dari pemilih Anies yang berasal dari segmen yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Sementara pemilih Pak Prabowo menurut ketidakpuasan terhadap kinerja Pak Jokowi turun.
Nah, jadi singkatnya begini, masuknya Gibran ini satu sisi menjadi aset elektoral buat Pak Prabowo untuk menarik basis Pak Jokowi, tetapi di sisi lain dia juga jadi liability, terutama buat pendukung lama Pak Prabowo. Jadi ada yang datang, ada yang pergi. Nah, pemilih yang datang mengambil dari segmen pemilih Mas Ganjar, sementara pemilih Pak Prabowo yang lama karena tidak setuju dengan pilihan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, larinya ke Mas Anies. Nah, untungnya buat Pak Prabowo, pemilih yang masuk lebih banyak ketimbang yang keluar. Makanya netnya positif. Kira-kira begitu kesimpulan sederhananya ya. Jadi ini seperti pisau bermata dua. Gibran ini dia bisa menjadi aset, tapi bisa juga menjadi liability. Tapi per hari ini lebih banyak yang datang karena efek Mas Gibran. Sebenarnya bukan Mas Gibrannya ya, Pak Jokowi gitu ya, yang membuat suara Pak Prabowo mengalami kenaikan. Nah, ini berdasarkan ini jelas sekali nih datanya ya. Pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf 2019 yang memilih Mas Ganjar turun cukup signifikan. 51 ke 44%. Sementara pemilih Pak Prabowo Gibran yang datang dari segmen pemilih Pak Jokowi di 2019 naik 29 ke 34,9. Tapi saat yang sama, kenaikan Prabowo Gibran tidak minimal tidak sefantastis ya Populi ya survei saya, karena di data kami pemilih Pak Prabowo lama yang memilih Pak Prabowo kembali jika survei dilakukan terakhir ini itu turun juga ya, sementara pemilih Mas Anies naik. Ini trennya begini ya, sementara pemilih Mas Ganjar dari segmen pemilih Pak Prabowo cenderung tetap. Nah, ini kita coba analisis terutama basis Pak Jokowi yang mana yang cenderung tergerus ke Pak Prabowo. Data ini menarik sekali. Jadi kita cek di sini, memang datang dari dua segmen. Pemilih Pak Jokowi yang memilih PD Perjuangan, termasuk juga pemilih Pak Jokowi yang memilih partai non-PD Perjuangan. Jadi, Bapak sekalian saya ingin memberikan gambarannya. 2019 itu PD Perjuangan dapat perolehan kurang lebih 20%. Oke, kurang lebih. Sementara pemilih Pak Jokowi di Pilpres 2019 55,5%. Artinya pemilih Pak Jokowi lebih banyak ketimbang pemilih PD Perjuangan. Nah, pertanyaannya, segmen pemilih Pak Jokowi yang lari dari Mas Ganjar ke Pak Prabowo itu terutama diambil dari segmen mana? Ternyata dari dua segmen. Satu, pemilih Pak Jokowi PD Perjuangan yang lari dari Ganjar itu 83,9 ke 74,5%. Saat yang sama ini naik, ada kenaikan buat Pak Prabowo. Ya. Meskipun slope kenaikannya tidak setajam di kalangan pemilih Pak Jokowi non PD Perjuangan. Misalnya ada yang milih Pak Jokowi tapi pilihannya partai selain PD Perjuangan, kenaikan Pak Prabowo lebih ini ya 39 ke 43, saat yang sama ada penurunan. Nah, ini juga menarik nih. Tidak semuanya lari ke Pak Prabowo. Ada juga basis Pak Jokowi yang memilih partai selain PD Perjuangan yang melirik Mas Anies gitu ya. Ini counterintuitif ini. Nah, bagaimana dengan ormas Islam? Orang yang merasa dekat dengan NU sekitar 50-an%, yang memilih Pak Prabowo naik, yang memilih Mas Ganjar turun. Ada sedikit penurunan juga di kalangan warga NU. Ini warga NU ini luas ya, bukan sekedar aktivis PMII, Muslimat, Fatayat, bukan, tetapi orang yang dekat dengan ormas Islam, termasuk NU. Nah, yang naik Pak Prabowo. Sementara Muhammadiyah dan ormas Islam yang lain, yang naik adalah Mas Anies Baswedan. Ini kencang naiknya. Sementara untuk pemilih Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang memilih Pak Prabowo maupun Ganjar turun. Orang Islam yang bukan merasa bagian dari ormas Islam manapun yang naik Mas Anies. Baik pemilih Mas Ganjar atau Pak Prabowo sama-sama turun di kelompok ini. Berdasarkan wilayah, Sumatera, Mas Anies dan Pak Prabowo naik, Mas Ganjar turun. Ya, terutama di Lampung, ya, di Kepri, di Babel, suara Mas Ganjar turun, diambilnya sama
Pak Prabowo. Tapi saat yang sama pemilih-pemilih Pak Prabowo lama di Sumatera bagian daratan itu larinya ke Anies. Jadi dua-duanya naik. Yang turun Mas Ganjar. Banten Pak Prabowo naik. Suara Mas Ganjar turun. DKI Mas Anies turun. Tapi masih peringkat pertama. Ya. Jawa Barat Pak Prabowo turun jauh. Ya. Anies naik. Jateng Mas Ganjar masih unggul. Ini saya kayak bacain rapot ya. Kemudian Pak Prabowo masih tetap, gitu ya. Anies naik sedikit. Jawa Timur, nah ini sumber penurunan suara Pak Prabowo paling banyak memang di Jawa Timur. Ya, dari kita punya survei awal pertengahan ya, 43-30%. Pak Prabowo naik kenceng, Anies juga mengalami kenaikan. Bali Nusa, Pak Prabowo naik, Ganjar agak turun, Anies turun. Kalimantan, Pak Prabowo naik kenceng. Pola kenaikan Pak Prabowo di Kalimantan diikuti oleh penurunan yang tajam buat Mas Ganjar. Tapi ada indikasi meningkat buat Mas Anies di Kalimantan. Sulawesi, seperti ini polanya. Maluku, Papua, Mas Ganjar masih unggul. Pak Prabowo naik, tetapi sepertinya mengambil dari segmen Mas Anies, karena Mas Anies turun di wilayah Maluku dan Papua. Oke, ini udah 10 menit terakhir ya, biar kita bisa ini. Ini variabel yang dianggap penting, jujur, bersih dari korupsi, perhatian sama rakyat, dua variabel penting. Nah, ini kita cross, ya. Mas Ganjar dan Pak Prabowo sama-sama kuat di variabel jujur, ya. Tetapi tidak terlalu kuat juga, karena tidak ada yang mencapai 40%. Mas Anies dapat perolehan cukup lumayan di sini. Perhatian sama rakyat, Mas Ganjar masih unggul, Pak Prabowo lumayan dapat 34%. Berpengalaman di pemerintahan, Pak Prabowo lebih tinggi dari segmen ini, tegas. Kemudian Mas Anies unggul di variabel pintar, berpendidikan, dan taat, religius. Berjiwa besar antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, dari mana mengapa Pak Prabowo unggul? Satu, tingkat dikenalannya lebih tinggi dibanding Anies dan Ganjar, tetapi dari yang kenal umumnya tingkat kedisukaan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi dibanding terhadap Anies maupun Ganjar Pranowo. Nah, itu ya. Kemudian ini sosialisasi, jadi secara umum kita bandingkan ya dua survei terakhir, ada peningkatan di beberapa segmen sosialisasi tertentu ya. Spanduk baliho Pak Prabowo naik kencang, televisi tiga-tiganya naik, ya. Kemudian portal berita online bersaing antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, media sosial juga sama, simpatisan, ya, simpatisan Pak Prabowo trennya naik, tatap muka ini ya, Mas Ganjar unggul tetapi trennya turun. Pak Prabowo dibanding dua capres yang lain cenderung kurang tatap mukanya ya. Kalau Mas Anies sama Mas Ganjar cenderung lebih aktif ya, ketemu sama orang. Nah, ini sama polanya. Semakin sering sosialisasi, maka kemungkinan sosialisasi tersebut meningkatkan kedipilihan juga meningkat. Ya. Jadi bisa dicek sini. Isu-isu aktual, satu. Nah, ini dua survei terakhir kita bandingkan. Sebagian besar mengatakan biasa saja di warna merah ini. Artinya cenderung permisif, toleran sama politik dinasti. Ya. Mereka yang mengatakan politik dinasti mengkhawatirkan atau sangat mengkhawatirkan, trennya menurun dibanding survei pasca MK mengambil putusan. Nah, saya termasuk yang kaget juga ya. Saya pikir ini isu yang cukup menarik perhatian, tapi ternyata masyarakat kita tidak terlalu memusingkan gitu ya. Dan ini bisa dibahas ya lebih jauh ya dalam survei dalam riset akademik. What went wrong sama masyarakat kita cenderung lebih toleran ya. Meskipun yang mengatakan sangat atau cukup mengkhawatirkan masih lumayan ya, total ada 39%. Tetapi trennya turun dibanding pasca MK mengambil putusan. Nah, makanya tadi saya dalam wawancara dengan sebuah media televisi yang viral itu saya sebut
apa yang terjadi belakangan itu seperti istilahnya Pramudia Anantatur, itu seperti badai dalam secangkir kopi. Jadi dalam sebuah wawancara dengan majalah Sintesa, Pram menyebut istilah badai dalam secangkir kopi untuk mengatakan apa yang terjadi di tingkat elit itu tidak serta-merta dianggap penting oleh publik. Nah, konteksnya waktu itu dia sedang menceritakan bahwa G30 SPKI itu sebenarnya biasa, kecil, hanya sekedar badai dalam segelas kopi. Nggak ada itu. Nah, istilahnya begitu. Jadi dia pengen tune down, ya, apa namanya, G30 SPKI. Kemudian dia ungkapkan tuh istilah badai dalam secangkir kopi. Nah, kalau misalnya fenomena dinasti politik itu hanya ramai di medsos, tetapi secara elektoral tidak punya efek, ya saya pakai istilah itu. Tetapi kalau ternyata itu merembes ke bawah dan masyarakat menganggap ini isu yang sangat serius, ya tentu bukan badai dalam secangkir kopi, tapi badai tornado beneran. Gitu. Nah, sejauh ini kami belum menemukan badai tornado itu. Gitu. Buktinya malah naik Prabowo Gibran ya, setelah isu dinasti itu naik. Nah, apakah sosialisasinya yang kurang? Nah, apakah masyarakat kita yang tidak memperdulikan isu etis macam ini? Gitu? Ini kan sebenarnya saya pribadi sedih juga, gitu. Kenapa isu etis yang krusial ini tidak jadi perhatian serius oleh masyarakat secara luas. Tetapi ya data ya begini, data esitis gitu ya. Sebagian tidak mempersoalkan, kan ini konsisten sama sebelumnya. Politik dinasti tidak menjadi persoalan selama melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Yang menganggap persoalan 36%. Bagaimana efeknya? Kalau mereka menganggap politik dinasti itu mengkhawatirkan, itu cenderung memilih Mas Anies. Oke. Tetapi kalau menganggap bahwa politik dinasti itu biasa saja dan tidak mengkhawatirkan, cenderung memilih Pak Prabowo. Nah, ini yang tadi saya sebut ya. Jadi posisi Mas Ganjar sama Pak Mahfud itu kayak terjepit di antara dua narasi besar. Ya. Jadi narasi ini itu jadi concern utama tim Mas Ganjar gitu ya, Bung Masinton ya. Tetapi secara elektoral yang mengambil keuntungan malah Mas Anies. Gitu ya. Kalau misalnya semakin banyak warga yang menganggap politik dinasti mengkhawatirkan. Demikian juga dengan ini. Jadi kalau misalnya mereka menganggap bahwa politik dinasti itu menghambat demokrasi, pilihan terhadap Anies jauh lebih tinggi dibanding yang menganggap politik dinasti tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, mereka yang menganggap politik dinasti tidak menjadi persoalan cenderung memilih Pak Prabowo dan dalam kadar tertentu memilih juga Mas Ganjar. Nah ini ya. Nah, bagaimana dengan tingkat awareness terhadap putusan MK dan apa dampaknya terutama buat mereka yang tahu dan setuju. Nah ini, ada kenaikan dibanding survei pertengahan Oktober. Awalnya 44,9% yang tahu soal putusan MK yang memberi karpet merah buat Gibran. Di survei terakhir naik jadi 52%. Nah, kemudian kita cek dari yang tahu itu cenderung setuju atau tidak setuju. Nah, ini menarik gitu. Kalau kita membayangkan orang yang tahu kan seolah-olah pasti tidak setuju. Ternyata enggak data saya. Mereka yang tahu kebanyakan setuju-setuju aja. Bahkan di antara yang tahu, ini semua responden ya. Ini kita isolasi dari 52% yang tahu. Ya, itu juga setuju aja. Ini artinya ada koreksi kalau misalnya Kang Saan, Bung Masinton merasa putusan MK itu secara etik maupun secara substansi bermasalah, berarti sosialisasinya perlu dinaikkan kualitas maupun kuantitasnya. Karena masyarakat yang tahu menganggap ya setuju aja sama putusan MK itu. Memang nih ya, kalau kita lihat, mereka yang setuju umumnya tingkat pendidikannya tidak sebaik yang tidak setuju, gitu ya. Tapi kan masyarakat kita yang pendidikannya baik cuma 14%. Nah, sebagian besar ya pendidikannya SMA ke bawah. Nah, ini jadi polanya sama kayak tadi ya. Kalau setuju cenderung memilih Pak Prabowo, kalau tidak setuju cenderung memilih Mas Anies dan Ganjar di sini ya. Nah, ini bagian-bagian terakhir. Siapa calon yang lebih didukung Pak Jokowi? Ada kenaikan tajam. Di survei terakhir, responden menganggap
capres pilihan Pak Jokowi, Prabowo Subianto. Ada penurunan tajam yang menjawab Mas Ganjar. Kemudian kita tanya, tahu atau tidak bahwa Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, yang tahu meningkat tajam 71 dibanding survei sebelumnya. Kemudian setuju atau tidak Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, yang setuju ada peningkatan juga dibanding survei terakhir, ya. Ini ya, ada peningkatan. Kemudian bagaimana dengan pilihan menurut awareness? Jadi kita tanya pilihan, kemudian kita cross tabulasi dengan pilihan elektabilitas capres cawapres. Di sini menarik nih ya. Jadi semakin aware bahwa Gibran cawapres Pak Prabowo, itu elektabilitas Pak Prabowo naik. Sementara elektabilitas Mas Ganjar turun. Jadi kelihatan sekali data jelas itu menunjukkan efek Gibran itu sangat negatif buat Mas Ganjar. Kemudian pilihan capres menurut dukungan Gibran cawapres Pak Prabowo sama polanya ya. Kalau mereka setuju Gibran sebagai capres Pak Prabowo, elektabilitas Pak Prabowo naik, sementara yang turun adalah Ganjar. Nah, yang menarik, ini kan turunnya lumayan ya, 7%, 7 atau 6%. Tapi kenapa 7% penurunan Mas Ganjar tidak seluruhnya pindah ke Pak Prabowo sebelah kiri? Karena sebagian besar sebenarnya pindah ke Pak Prabowo, tetapi basis lama Pak Prabowo pindah ke sini. Jadi pindah ke Mas Anies gitu. Jadi makanya misalnya begini ya, ada dari 10 orang ada 5 yang pindah ke Pak Prabowo, pindah dari Ganjar ke Pak Prabowo, tetapi pemilih Pak Prabowo yang lama 2 lari ke Mas Anies. Makanya penambahannya tidak bulat 6 atau 7%, karena ada sebagian yang pindah ke ini. Ini ya. Jadi tidak setuju. Kalau tidak setuju terhadap Gibran sebagai capres Pak Prabowo, pilihannya lebih banyak ke Mas Anies. Nah, ini mulai juga nih Mas Ganjar menarik segmen pemilih yang tidak setuju kalau misalnya Gibran capres Pak Prabowo. Yang paling turun adalah Pak Prabowo. Wajar, karena kan udah diputuskan. Setuju tidak setuju Pak Jokowi dan PDI Perjuangan sedang tidak baik. Sebagian besar setuju. Ini publik udah mulai bisa menangkap nih hubungan yang mulai, ini siang ini ya ada pidato Ibu Mega. Kita pengen dengar bagaimana statement Ibu Mega. Ya, semoga aja sih tetap baik-baik saja ya bangsa kita gitu. Jangan sampai nih ya gajah bertarung ya pelanduk mati di tengah. Ya, semoga baik-baik aja nih kita. Apakah setuju atau tidak setuju? Ya. Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo itu bentuk pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP. 44% tidak setuju. 34,7% setuju. Ini sebelah kanan adalah pilihannya. Ini ada 2 pendapat. Mayoritas mengatakan Presiden Jokowi berhak menentukan keputusan politiknya meski tidak sejalan dengan PDI Perjuangan partainya. 21% mengatakan Presiden Jokowi tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada PDIP sebagai partai yang telah membesarkan. Nah, ini sebagai penutup, ini siapa tahu nih ya, tim kampanye capres atau partai pengen ngundang, ini saya tidak sedang mempromosikan tokoh, tetapi kan kalau siapa tahu nih mau ada apa apel akbar, siapa tokoh yang paling didengar oleh publik, tokoh perempuan paling disukai Najwa Shihab, wah, ya. Ini tokoh perempuan paling berpengaruh masih Najwa Shihab. Ini saya nggak ada janjian nih ya sama Najwa Shihab. Nomor 2 Hovifah, nomor 3 Puan, nomor 4 Susi, nomor 5 Sri Mulyani. Ya, jadi apalagi aktor aktris yang paling disukai Raffi Ahmad, Baim Wong, Cak Lontong, Amanda Manopo, Prilly Latuconsina. Nah, ini kayaknya ini favoritnya Kang Saan nih. Maudy Ayunda 3,6%. Gitu ya. Penyanyi paling disukai Ariel Noah, Lesti Kejora, Judika, Agnes Monica, dan seterusnya. Influencer paling disukai Najwa Shihab, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Baim Paula, Andre Taulani, Ria Ricis, dan seterusnya. Demikian, terima kasih pas 1 jam. Mohon maaf kalau kelamaan, saya udah berusaha mempercepat, tapi apa daya ya 90 slide ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.